Pak Estra, saya mengikuti setiap tanggapan Bapak terhadap ajaran sang debaters yang mengatakan bahwa Yudas masuk surga. Terima kasih sudah membantah ajaran yang demikian. Tapi saya dibingungkan dengan video sang debaters yang terakhir yang berjudul Akhir Perjalanan Pendeta Esra Soru Menjebloskan Yudas ke Neraka, di mana dia membantah beberapa argumentasi Pak Esra. Untuk itu saya ingin mendapatkan penjelasan dari Pak Esra terkait dengan sejumlah hal yang dikatakan oleh sang debaters. Ya, saya juga lihat video itu. Sebenarnya saya sudah menanggapi dia dalam 8 seri tanggapan. Setelah sebelumnya ada 4 bagian saya membahas di dalam acara Ngopi Bareng, ya. Jadi dengan kata lain saya sudah bahas 12 video bahas itu, dan harusnya saya sudah mau stop pada bagian yang ke-8 itu. Dan seperti saya sudah janjikan bahwa saya setelah menanggapi dia, saya akan terima tawaran debatnya. Dan sebenarnya saya sudah siap untuk melakukan perdebatan. Bahkan video yang menyatakan bahwa saya sudah stop pembahasan dan siap masuk pada perdebatan sudah saya buat. Tapi sebelum diupload, tahu-tahu muncul lagi videonya dia ini, ya, yang judulnya Akhir Perjalanan Pendeta Esra Soru Menjebloskan Yudas ke Neraka. Ya, jadi seolah-olah yang jebloskan Yudas ke neraka itu saya. Ya, nah, saya kira gini, sudah banyak yang saya tanggapi, tapi kan orang ini kan hanya bisa menanggapi apa yang masih bisa dia tanggapi. Karena banyak argumentasinya sudah saya runtuhkan kok. Dan sama sekali tidak ada tanggapan lagi. Bahkan yang konyol-konyol juga bahwa Lazarus yang dibangkitkan di Yohanes 11 itu dia mengacaukan dengan Lazarus dari Betania, itu nggak ada jawab lagi. Dan itu betul-betul suatu pemahaman teks Alkitab yang fatal itu, ya. Juga ketika Yesus bilang kepada tentang Maria, biarkanlah ia melakukan itu, biarkanlah Maria melakukan itu dengan minyak narwas itu, tapi dianggap itu biarkanlah Yudas melakukan itu. Nah, ini kan semuanya fatal. Dan saya tanggap itu, tapi ya sudah tidak ada tanggapan lagi. Jadi dia ini hanya memberikan tanggapan yang mana masih bisa dia berikan, ya. Dan karenanya kalau saudara lihat saya tanggapi dia, semua poin saya tanggapi. Memang ada 2 video yang saya kira saya tidak tanggapi karena akan berkepanjangan, dan karenanya saya stop di seri 8 dan siap untuk memasuki perdebatan. Tahu-tahu muncul lagi, ya ini. Jadi saya tahan dulu dan bolehlah itu dibahas. Ya. Ya. Baik, pertanyaan yang pertama seputar penanya ini menyangkut dengan sang debates. Pak Estra mengatakan bahwa Paskah yang dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya adalah Paskah Yahudi yang diwajibkan bagi semua orang Yahudi dan tidak ada sangkut pautnya dengan masalah kepercayaan pada Yesus. Tetapi sang debaters mengatakan bahwa itu Paskah bukan Paskah Yahudi, tetapi Paskah Kristen karena ada makan roti dan minum anggur sebagai lambang daging dan darah Kristus. Beda dengan Paskah Yahudi yang tidak ada minum anggur, hanya makan roti saja. Oke, jadi konteksnya begini. Demi membuktikan bahwa Yudas adalah orang percaya, sang debaters ini mengutip 2 khotbah saya yang menyatakan bahwa syarat orang ikut perjamuan kudus harus orang percaya. Nah, kalau syarat orang ikut perjamuan kudus harus orang percaya, maka dia memakai itu sebagai dasar bahwa kalau Yudas itu ikut perjamuan, berarti Yudas orang percaya. Nah, lalu saya membantah bahwa tidak bisa. Karena apa? Karena itu perayaan Paskah. Paskah yang dilakukan oleh Yesus, makan Paskah Yesus dan termasuk Yudas di dalam itu bukan Paskah Kristen, bukan perjamuan kudus Kristen, tapi itu Paskah Yahudi. Dan Paskah Yahudi itu semua orang Yahudi wajib ikut Paskah, termasuk makan Paskah yang namanya seder itu. Tidak peduli percaya Yesus atau tidak percaya Yesus. Pokoknya Yahudi harus ikut, dan kalau tidak ikut itu dihukum mati. Nah, lalu ini yang dia katakan bahwa dia bilang bahwa yang dilakukan itu Yesus dan
murid-muridnya itu bukan Paskah Yahudi, tapi Paskah Kristen. Alasannya apa? Karena ada makan roti dan minum anggur sebagai lambang daging dan darah Kristus. Ya. Berbeda dengan Paskah Yahudi yang tidak ada minum anggur, hanya makan roti saja. Sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara ya. Jelas bahwa makan Paskah yang dilakukan Yesus dan para murid itu Paskah Yahudi. Coba kita lihat Matius pasal 26 ayat 17. Ya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Saudara lihat, ada kata-kata perjamuan Paskah. Coba lihat ayatnya. Perjamuan Paskah. Matius 26 ayat 17. Perjamuan Paskah bagimu, tapi di atasnya ada hari raya roti tidak beragi. Lalu Markus 14 ayat 12. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Saudara perhatikan lagi, perjamuan Paskah bagimu, tapi di atas itu ada hari raya roti tidak beragi. Lalu Lukas 22 ayat yang ke-7 dan 8. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Persiapkanlah perjamuan Paskah, tapi di atas itu adalah hari raya roti tidak beragi. Nah, saudara-saudara, 3 ayat itu bicara tentang perjamuan Paskah, tapi disebut sebagai hari raya roti tidak beragi. Nah, mengapa disebut sebagai hari raya roti tidak beragi? Kalau itu disebut sebagai hari raya roti tidak beragi, itu pasti berkaitan dengan Paskah Yahudi, bukan Paskah Kristen. Karena di dalam perjanjian lama, karena orang Yahudi itu pada waktu memasuki perayaan Paskah, tidak boleh ada sesuatu yang beragi dalam rumah mereka. Mereka harus bersihkan dan tidak boleh makan sesuatu yang beragi. Mereka hanya boleh makan roti tidak beragi. Karena itulah maka hari raya Paskah Yahudi itu nama lainnya adalah hari raya roti tidak beragi. Sekarang coba perhatikan Keluaran 12 ayat 15 dan ayat 19. "Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi di rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang Israel. 7 hari lamanya, tidak boleh ada ragi di dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel. Baik ia orang asing, baik ia orang asli." Jadi terlihat di sini bahwa memang tidak boleh ada ragi. Karena itulah maka selama 7 hari seperti itu, maka hari Paskah itu dikenal sebagai hari raya roti tidak beragi. Adanya keterangan hari raya roti tidak beragi, di mana Yesus menyuruh mereka mempersiapkan perjamuan Paskah, sudah pasti itu adalah Paskahnya Yahudi, bukan Paskah Kristen. Ya, karena itu makan Paskah di sana juga makan Paskah Yahudi, seder, bukan perjamuan kudus ala Kristen, tidak. Karena itulah Paskah itu disebut sebagai hari raya roti tidak beragi, terlihat juga dari Lukas 22 ayat 1. Lukas 22 ayat 1 berkata, hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Lalu Yohanes 6 ayat 4, dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Jadi itu urusan orang Yahudi. Karena itulah maka Yudas hadir di sana itu karena memang dia orang Yahudi. Dan Yesus menyelenggarakan makan Paskah. Dia suruh murid-muridnya persiapkan makan Paskah itu Paskah Yahudi. Itu tidak ada hubungan dengan Paskah Kristen. Jadi adalah keliru kalau beranggapan bahwa makan Paskah yang dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya bukan Paskah Yahudi tapi Paskah Kristen. Nah, Paskah Kristennya belum ada karena Yesus itu belum mati. Memang nanti di ujung dari makan Paskah Yahudi itu Yesus lalu menetapkan Paskah Kristen,
dengan berbicara mengacu kepada perjamuan kudus. Tapi matinya dia kan belum. Coba kita lihat Matius 26 ya, ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, ini makan sedernya Yahudi ini ya. Yesus mengambil roti dan mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikan pada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu dia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan pada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Padahal kita tahu bahwa Yesus belum mati. Tubuhnya belum dihancurkan, darahnya belum dicurahkan. Jadi di sini Yesus menetapkan perjamuan kudus Kristen setelah atau di dalam perjamuan Paskah Yahudi. Tapi makannya mereka itu makan Paskah. Acaranya itu acara Paskah Yahudi. Nanti disitulah baru Yesus setelah makan itu Yesus menetapkan untuk perjamuan kudusnya Kristen. Juga Lukas 22 ayat 19-20. Lalu dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya pada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah itu sebagai peringatan akan aku. Padahal kan tubuhnya belum diserahkan, belum disalibkan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Padahal darahnya juga belum tumpah. Jadi ini hanya penetapan perjamuan Kristen. Tapi Yesus mati, tubuhnya dihancurkan, darahnya dicurahkan, itu belum terjadi. Jadi hadirnya Yudas di dalam makan Paskah itu jelas adalah Paskah Yahudi, bukan Paskah Kristen. Nah, Paskah Yahudi itu wajib diikuti oleh semua orang Yahudi. Mau percaya Yesus atau tidak percaya Yesus harus. Karena itu kalau Yudas hadir dalam Paskah itu sama sekali tidak ada urusan dengan dia percaya Yesus. Orang tidak percaya juga bisa makan Paskah. Bahkan semua orang Yahudi, termasuk yang bunuh-bunuh Yesus juga tuh makan Paskah semua. Maka ini tidak ada urusan dengan kepercayaan kepada Yesus. Nah, kalau sang debaters ini mengatakan bahwa Paskah Yahudi tidak minum anggur, ini menunjukkan bahwa dia tidak mengerti sama sekali dengan perayaan Paskah Yahudi. Ya namanya jamuan Paskah, pesta Paskah, yang makan minum adalah. Ya, tidak dibilang minum. Ya memang tidak dibilang minum, tapi otomatis itu ada. Karena ini adalah sebuah perjamuan. Kalau saya bilang saya ajak saudara makan malam, apakah berarti tidak minum? Ya, tidak. Saya bilang saya ajak makan malam. Tapi namanya makan ya minum sudah termasuk di dalamnya. Ya, saya tidak perlu bilang mari kita makan minum malam, ya kan? Ya mari kita makan malam, tapi otomatis di sana itu kan sudah ada minumnya. Dan ingat, kalau yang saya katakan tadi bahwa Paskah itu adalah Paskah Yahudi dan Yesus dan para muridnya melakukan atau ada pada jamuan makan Yahudi untuk Paskah Yahudi, kan dia suruh untuk mempersiapkan. Coba ya, lihat Lukas 22 ayat 7. Maka tiba hari raya roti tidak beragi. Nah, ini berarti kan Paskah Yahudi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus, Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kita ada omong bilang kita minum ya, hanya bilang kita makan saja. Tapi sekarang lihat, loncat ke ayat yang ke-13. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua yang dikatakan Yesus pada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ini Paskah Yahudi. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan. Nah, ini makan ada. Bersama-sama dengan rasul-rasul. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama dengan kamu sebelum menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya. Jadi ulang-ulang dikatakan makan. Sampai beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah. Ayat 17. Kemudian dia mengambil cawan. Cawan untuk apa? Untuk makan. Ya. Kemudian dia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini, bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Jadi Yesus memang tidak mau minum saat itu, tapi itu berarti bahwa tradisi di mana ada makan minum dalam Paskah itu ada. Ya. Jadi jelas bahwa minum itu termasuk, minum anggur termasuk ke dalam pesta sedernya Yahudi itu, ya. Nah, jadi adalah
sebuah ketidakmengertian ketika dia berkata bahwa Paskah Yahudi tidak ada minumnya. Itu ada liturgi khusus di dalam menjalani atau melakukan seder, makan Paskah itu ya. Nah, liturginya bagaimana? Ini memang tidak ditulis di dalam Alkitab liturginya, tapi tradisi Yahudi itu memang melakukan hal seperti itu. Dan saya mau membacakan buat saudara jalannya liturgi makan Paskah itu seperti apa, yang saya kutip dari Wikipedia. Ya, perhatikan kutipan ini. Memang agak panjang tapi memberi gambaran kepada kita tentang tradisi makan ini. Sebagai persiapan perayaan ini, setiap keluarga menyembelih seekor domba atau kambing jantan yang berumur setahun dan mengoleskan darahnya pada kedua tiang pintu rumah mereka. Mereka memanggangnya lengkap dengan kepala dan isi perut. Sementara itu anak-anak mencari sisa-sisa ragi roti dalam rumah dan membuatnya. Sementara nyonya rumah menyalakan lilin Paskah yang kemudian dilanjutkan dengan pemberkatan lilin dan cawan anggur pertama. Cawan anggur pertama itu berarti ada minum dan pencucian tangan. Pertama dilakukan pemecahan roti tak beragi dan memakannya, berarti ada makan. Serta mencari afikomen, makanan pencuci mulut yang disembunyikan dalam roti tak beragi. Lalu dilanjutkan dengan memakan salad yang dicelupkan ke dalam cuka dan air garam sebagai hidangan pembuka. Kemudian para tamu makan sayur pahit dan haroset, yaitu pencampuran kenari, buah-buahan dan anggur. Lalu anak terkecil dalam keluarga tersebut biasanya sudah disiapkan, bertanya kepada ayah atau kakeknya dengan pertanyaan yang dikenal sebagai 4 pertanyaan sebagai berikut. Apakah yang berubah malam ini dibanding semua malam lain? Pertama, pada malam lain kita makan roti beragi atau roti tak beragi, tapi mengapa malam ini kita hanya makan roti tak beragi? Kedua, pada malam lain kita makan makanan dimasak, dipanggang atau direbus, tapi mengapa malam ini hanya makan masakan yang dipanggang? Tiga, pada malam lain kita mencelup hanya 1 kali, tapi mengapa malam ini kita mencelup 2 kali? 4, pada malam lain kita makan sambil duduk atau bersandar, tapi mengapa malam ini kita semua duduk bersandar? Setelah mendengar pertanyaan tersebut, sang bapak menceritakan kisah mengenai perbudakan bangsa Israel di tanah Mesir. Setelah cerita selesai, seluruh keluarga minum anggur kedua. Dan mencuci tangan kedua kalinya, serta dilanjutkan dengan pemberkatan. Dan memakan roti tak beragi, makan sayur pahit dan makan penutupnya. Setelah tahap tersebut berakhir, dilanjutkan dengan tahap perjamuan festival dan memakan afikomen. Setelah makan, seluruh keluarga minum anggur ketiga dan mengundang Nabi Elia. Di antara tahap minum dan makan dinyanyikan mazmur pujian, Halel, dari Halel ini kan haleluya, ya, yang diambil dari Mazmur 113 dan 114, dan pada bagian pertama Mazmur 115 ayat 118 sampai 118 pada bagian penutup sebagai Mazmur Paskah. Hidangan terakhir adalah domba Paskah yang berumur setahun. Setelah itu dinyanyikan mazmur puji-pujian, meminum anggur keempat, segala sisa makanan yang tersisa keesokan harinya. Minuman keempat inilah yang tidak diminum oleh Yesus, dan dia minum di dalam kerajaan Bapaknya. Jadi dari tradisi yang sudah digambarkan ini, liturginya ini, ada minum? Ada. Ya, ada. Baik dari kitab suci kita bisa lihat dari apa yang dilakukan oleh Yesus dengan rasul-rasul, tapi juga dari liturgi mereka tuh ada. Jadi kalau sang debaters ini mengatakan bahwa itu Paskah Kristen karena ada anggur, sedangkan Paskah Yahudi tidak ada anggur, ya dia kurang belajar sajalah. Ya, oke.